Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar BBPBAT. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar BBPBAT. Halo Sobat Balai sekalian yang ada di tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dan juga Sobat Balai yang ada di 5 benua. Ketemu lagi bareng saya, Bos Kondang, Bang Carlos ya, dalam acara yang menjadi acara idola kita, Ngopi Bareng BBAT Sukabumi. Mantap. Tema kita hari ini adalah lanjutan dari bincang-bincang kita yang beberapa hari yang lalu ya, sudah berada di tengah-tengah kita. Saya perkenalkan pada episode yang lalu ya, part 1 itu kita bersama dengan Mas Budi ya. Siap. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Pak Carlos. Mas Budi ini kesehariannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah seorang perekayasa madya ya, perekayasa madya pada BBPAT Sukabumi. Baik, kemarin kita sudah bahas tema mengenai cacing sutra yang antara lain mengenai asal usul, latar belakang, dan juga terkait pemilihan lokasi dan sebagainya. Nah di part 2 ini kita lebih stressing lagi mengenai pemeliharaan cacing sutra. Baik, Sobat Balai sekalian, kita langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Bung. Baik Mas Budi, sehat Mas Budi ya? Alhamdulillah sehat. Ini dari lapangan Mas Budi tadi ya? Iya. Langsung ke sini ya? Langsung ke sini. Luar biasa. Selamat. Jadi keseharian Mas Budi ini selalu di lapangan ya Sobat Balai, mengerjakan pekerjaan perekayasa. Salah satunya adalah cacing sutra ini. Baik Mas Budi, ini melanjutkan pembicaraan kita yang lalu ya. Pada bagian pertama kita sudah berbincang-bincang mengenal cacing sutra lebih dekat, terus mengenai pemilihan media dan sebagainya. Di part 2 ini nih Sobat-sobat Balai, ini udah masuk ke handphone saya pertanyaan-pertanyaan mengenai pemeliharaan cacing ya Mas Budi ya. Bisa. Yang pertama nih Mas Budi, ukuran tebar ideal nih buat cacing sutra supaya dia bisa hidup dengan baik ya, sekaligus mengenai pada tebarnya ya, monggo silakan. Ya, terima kasih Bang Carlos atas pertanyaan dan waktu yang diberikan untuk saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama ini yang tidak pernah kita sadari bahwa kita menebar cacing sutra itu dengan ukuran yang tidak seragam. Oh begitu. Ya, artinya membeli panenan cacing dari luar, kemudian hanya menakar seberapa. Kemudian setelah saya lebih detail lagi mencoba untuk menguli atau mencoba untuk Melakukan penelitian ya. Tentunya. Melakukan pengujian, ternyata cacing sutra yang efektif untuk penambahan delta biomas di 21 hari pertama, kemudian 7 hari panen berikutnya itu yang berukuran 1,3 cm Pak Carlos. Nah itu menurut pustakanya itu 1,3 cm itu menurut pustakanya dari Teguel kalau nggak salah. Nah kemudian kenapa harus cacing sutra 1,3 cm? Ini cacing sutra muda 1,3 cm ini adalah cacing sutra muda. Jadi dia growth-nya masih tinggi, terus penumpukan karakas pada tubuhnya, daging karakas itu juga tinggi, terus kecepatan tumbuh tergantung pada jumlah pakan dan nutrisi yang terkandung pada pakan yang dicampurnya. Oh begitu ya. Iya. Nah, untuk kepadatannya tadi Bang Carlos tanya tentang kepadatannya yang ideal itu sekitar 1,3 sampai 1,5 liter per meter persegi, Pak. Per meter persegi. Per meter persegi. Pemeliharaan ya. Iya. Nah, tadi disampaikan Pak Budi tadi ya, Mas Budi tadi. Ya. Itu umur berapa tuh mulai dari bibit ya, dari telur sampai tadi 1,3 itu. Itu sekitar 15-17 hari ya. 15 sampai 17 hari. Cuman karena itu riset kerekayasaan, jadi sebaiknya begini teknik pengambilannya. Kalau kita membeli benih cacing atau cacing yang akan dikonsumsikan untuk ikan, kemudian akan kita tebar, sebaiknya kita perlakukan bahwa cacing itu dimasukkan pada julang atau wadah yang diameter 70 cm dengan percikan air, kemudian
Yang biomas bibitnya 3 meter per menit itu ya? ya, bibitnya. biomas yang berada dalam tulang itu kita tutup pakai pakai saringan yang berdiameter sekitar 180 mikron, Bang. 180 mikron. Kemudian kita tutup kain kasa hitam. Nah, di situ ada percikan air tertutup dan shading dia tidak terlalu terang. Pada akhirnya hanya cacing yang ukuran 1,3 cm aja yang bisa menembus itu mata jaring itu ya. 180 mikron. Nah, itu tidak lama kok, Bang. Itu 1 jam itu udah penuh. Misalnya jumlah cacingnya 3 liter, di situ udah kita dapat 1,2 liter. 1,2 liter. Nah, 1,2 liter ini bisa kita tebarkan dengan pengujian seperti ini dengan beberapa wadah. Kita tinggal tahu aja berapa meter yang kita harapkan untuk tebar. Kemudian kita memperlakukan berapa jolang. Per jolang itu ada 3 liter, itu lebih cepat, Bang. Itu terkait bibit ya? Terkait bibit. Pertanyaan yang muncul nih, Mas Budi ya. Iya. Kita kan tahu kalau ikan tuh ada katanya dari induk yang unggul gitu ya, iya, kira ya. Seperti lele kan, sangkuriang, besi. Nah kalau cacing ini kita tahu kalau dia itu dari bibit yang unggul atau tidak, dari mana Mas Budi cirinya? Kalau dari kerekayaan kami, kalau dilihat dari bibit yang unggul, yang pertama pertumbuhan dalam hari standar, misalnya 15-17 hari itu dia mempunyai ring atau kisaran pertumbuhan yang lebih tinggi sekitar 2 sampai 3 mili dari bibit biasa ya. Terus kalau dari induknya mungkin jumlah kokon yang dihasilkan lebih banyak. Oh, kokonnya ya, jumlah kokon yang dihasilkan lebih banyak. Nah, kalau untuk growingnya, kita untuk pertumbuhannya mungkin dengan jumlah mililiter bibit yang sama, misalnya 1 mili, ini bibit sembarangan 1 mili, ini akan menghasilkan delta biomas sekitar 1,2 atau 1,5 mili. Oh gitu ya. Nah, kalau untuk pengujian pakan kemarin kami kan menguji pakan. Yeah. Dari cacing yang ukuran 1,3 cm ini per 40 mili pakan fermentasi yang kami berikan, itu yang paling bagus itu dia bisa mengkonsumsi sekitar FCR 1,2. 1,2. Bisa ya? Bisa. Nah ini muncul lagi nih pertanyaannya Mas Budi nih. Ini kayaknya dikejar terus nih sama Sobat Balai. Pertanyaannya katanya begini, Mas Budi, terkait tadi Mas Budi katakan kalau ciri induk yang baik itu kan dia telurnya banyak, kokonnya banyak, pertumbuhannya cepat. Nah banyak itu seperti apa gitu? Bedanya yang induk biasa dengan yang induk cacing sutra yang unggul, seperti apa banyaknya? Ya. Ini pertanyaan langsung nih, masuk ke HP saya. Misalnya begini Bang, jadi kalau jumlah kokon itu sekitar pada cacing biasa itu hanya 3, mungkin itu dapat 5 sampai 6 kokon. Oh, 5 sampai 6 kokon. Iya Bang. Nah itu kan artinya ada keunggulan dalam memproduksi bakal cacing. Nah ini tidak semua cacing kan mempunyai keunggulan yang demikian Bang. Betul. Itu. Cuman pada saat ini kami memang belum mengotak-atik genetik cacing ini. Cuman kami dengan kedetilan senior kami, mungkin Pak Maskur dan yang lainnya, insya Allah bisa ngotak-ngatik. Mungkin ada kerekayaan tim rekayasa cacing di Balai ya. Tahun yang akan datang kami akan mengotak-ngatik masalah perbaikan atau persilangan genetik cacing dari mana. Baik Mas Budi, sementara kita ngopi dulu nih supaya nggak tegang. Karena pagi ini kan agak berat ya Mas Budi ya. Kita coba kopi dulu ya. Kopi ini katanya bisa membuat kita jadi segar ya. Kayaknya semua tuh pikiran tuh jadi lebih ambiar gitu loh ya. Monggo silakan Mas Budi. Makasih Bang. Ini kopi teh Una ini. Iya. Kopi favorit kita di Balai. Aduh, tarikannya aja udah bikin kita melek nih Mas Bud. Iya, siap Bang. Baik Mas Budi, kita balik lagi ke handphone ya. Siap. Ini pertanyaan-pertanyaan Sobat Balai ini antusias sekali loh. Iya. Mengikuti podcast kita ini karena memang ini apa namanya pembahasannya langsung dibahas oleh yang melakukan langsung gitu loh, pelaku langsung di Balai ya. Artinya mereka selalu menunggu nih podcast kita nih Mas Budi ya. Berikut ini pertanyaan yang muncul nih. Nah, ini terkait pakan nih Mas Budi ya.
Nah, terkait pakan ini seperti apa Mas Budi? Waktu pemberiannya, dosisnya yang terbaik gitu loh. Sehingga pertumbuhan cacing sutra ini bisa optimum. Ya. Monggo sih. Jenis pakan yang diberikan untuk cacing sutra setelah kami beberapa kali melakukan uji coba itu yang terbaik mungkin ada 2 Bang, yaitu Fengli yang difermentasi satu, selama ini yang saya ketahui kan, sama limbah ikan nila yang dicampur dengan pakan mandiri balai, pakan mandiri balai. Kemudian difermentasi. Jadi pemantauan pakan yang ada di tempat kita ya? Iya, jadi limbah ikan nila ini hanya 30% Bang. 30%. Sementara yang 70% itu pakan mandiri balai. Nah, kita cacah, kemudian kita fermentasikan. Setelah berbentuk pasta, kita kasihkan cacing. Nah, cacing sutra ini kita ngasih pakannya pada waktu kondisi pencahayaan agak redup, misalnya mulai jam 4 Bang. Jam 4 sore ya? Jam 4 sore ya. Atau kita bagi 2, jam 7 sama jam 4 ya setengah bagian. Misalnya nggak sekaligus ya? Enggak, kita ngasihnya kan minimal 10% saat ini kan. Bisa kita kasih 10% dari biomas ya? Dari biomas tebar. Kita bisa kita kasih pagi itu 5%, sorenya 5%. 5% udah begitu. Dan kami juga udah mencoba bahwa ternyata pemberian pakan yang cukup lumayan tuh berbentuk pasta ya. Dibuat spot-spot pada beberapa titik yang memungkinkan dia akan menggerubuk di situ. Ini ada videonya ya, Mas Budi ya? Videonya ada tak? Ada videonya. Sobat Bali bisa melihat. Bisa. Ya, silahkan. Cuma dengar secara lisan begini kan? Iya. Kalau lihat videonya kan lebih yakin. Lebih yakin, lebih tahu bagaimana caranya pemberian pakan itu. Karena nggak sembarangan kayaknya pemberian. Tidak asal tebar-tebar begitu aja toh. Nggak bisa. Kalau saya lihat di lapangan tuh kayaknya kan berjarak gitu ya. Saya perhatiin hampir ada jaraknya gitu loh. Iya. Jadi cacing itu ya dalam mencari makannya sudah ada pasti ke situ. Grup per grup saya lihat begitu ya. Iya. Mas Budi. Oke, baik Mas Budi. Ya. Ini pertanyaan berikutnya terkait tadi pakan ya. Berarti kita bisa pastikan panen cacing sutra ini kira-kira berapa hari? Mulai dari penebaran kokon tadi ya? Penebaran benih. Benih ya, benih awal ya tadi. Berapa hari tadi dari kokon? Itu 15 hari. 15 hari. Dari mulai kemudian 15 hari sampai ke panen itu berapa? 21 hari Bang. Totalnya 21 hari? Iya, asumsinya begini Bang. Induknya itu kita tangkap, induk dan cacing dewasa kita tangkap. Nah, di 21 hari itu dia udah mulai melepaskan kokon. Kokon di 21 hari? 21 hari itu. Nah, nanti di 21 hari ini lebih cepat panen kita. Sekitar 15 hari kita udah panen. 15 hari ya? Dan asumsinya, setelah pelepasan kokon? Setelah pelepasan kokon. Dan asumsinya di 15 hari ini kita panennya sekitar 250 sampai 300 mili per meter persegi. Per meter persegi. Persegi ya? Iya. Per meter kubik lah ya, katakan begitu ya. Tadi berapa? 15? 15 hari. Oh, 15 hari. Lumayan juga ya Mas Budi ya. Setelah panen pertama Bang. Setelah panen pertama 21 hari, kemudian setelah itu 15 hari kemudian kita panen lagi. Iya. Sebanyak ya sekitar per meter persegi 250 300 per meter persegi. 300 gram ya? Mili. Oh, mili ya? Iya. 300 mili. Baik. Berarti setelah panen pertama itu meningkat ya? Ada peningkatan. Tergantung pengelolaan kita sama saluran kita Bang. Oh gitu. Nah, terkait panen tadi ya, ini datang lagi pertanyaan berikutnya nih, yang paling urgent saya rasa, pengelolaan kolam pemeliharaan selama budidaya cacing sutra ya. Ya. Nah, ini kayaknya kata kuncinya di sini nih. Ya. Pengelolaan kolam pemeliharaan ya. Ya. Monggo silakan Pak. Yang sangat menjengkelkan kita kalau pemeliharaan cacing sutra ini lumut Bang. Jadi lumut ini kalau kita tidak tahu bagaimana meneduhkan media sama tempat hidup dia, cacing ini akan diganggu oleh namanya lumut sutra yang selalu timbul. Yang hijau-hijau itu yang hijau-hijau itu. Mengganggu itu ya? Sangat mengganggu Bang. Itu harus diangkat berarti? Iya, selain itu karena kompetitor, dia mengambil makan dan oksigennya pada saat malam hari. Nah, dengan peneduhan yang cukup kuat, misalnya pemberian Paranet S90, artinya
tingkat keteduhan itu 90%, itu akan mengurangi tumbuhnya lumut sutra itu. Nah, berkurangnya tumbuhnya lumut sutra itu akan merangsang cacing ini naik karena satu teduh, yang kedua tidak ada kompetitor kan. Kompetitor ya. Baik. Satu, yang kedua kita harus rajin cek dan kontrol, karena kalau kita tidak rajin cek dan kontrol, kalau kita mengambil saluran dari irigasi, biasanya ada anak-anak ikan seribu yang masuk, itu juga kompetitor Bang. Kompetitor juga. Kita harus kita buang. Nah, kadang-kadang ada katak masuk, itu juga pemakan Bang. Oh gitu ya. Harus kita buang gitu. Nah, kita harus jaga percikan dan ketinggian airnya. Yang bagus itu kita pakai ketinggian 1,5 sampai 2 cm Bang. Oh gitu ya. Baik Mas Budi, itu kelihatannya pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Bali sekalian yang ada di seluruh Nusantara ya, bahkan mancanegara yang juga mengikuti podcast kita Mas Budi ya. Setelah pengelolaan kolam yang perlu sangat-sangat diperhatikan Mas Budi untuk keberhasilannya kegiatan budidaya cacing sutra ini, yang paling yang perlu diperhatikan sangat fokus gitu ya. Ya. Supaya, karena masalahnya kan cacing sutra ini sangat dibutuhkan. Ya. Sementara di pasar online juga sulit dicari ya. Untuk kebutuhan kita aja, kita selama ini dulu ya, sebelum kita budidaya cacing sutra, kita juga memperoleh dari luar juga sulit. Ya, alhamdulillah setelah kita bisa membudidayakan, jadi kebutuhan balai itu bisa kita siapkan langsung. Kira-kira apa Mas Bud titik kritisnya nih di dalam memelihara cacing sutra ini, supaya teman-teman Sobat Balai sekalian yang punya kegiatan pembenihan khususnya ya, apalagi ikan hias ini kan sangat membutuhkan sekali cacing sutra ini. Monggo silakan Mas. Yang tidak boleh kita lupakan untuk budidaya cacing sutra ini, karena ini sangat mempengaruhi keberhasilan. Jadi yang pertama, kita jangan sayang untuk mengganti lumpur kalau tidak produktif. Misalnya kadang-kadang kalau kondisi tidak produktif di suatu luasan itu tidak ditempati lagi sama cacingnya. Terus kita jangan sayang, kita ganti aja, atau kita tambah lumpur produktif itu. Lumpur produktif itu ya yang seperti yang saya kemarin terangkan, ada 3 cm dari lumpur dasar saluran irigasi, atau waktu kita panen itu ada lumpur setengah cair yang itu kita tambahkan Bang. Ya, satu. Yang kedua, kita juga harus perhatikan pakannya Bang. Pakan yang bagus itu sekitar 5 jam sudah dikerubut cacing. 5 jam ya. Nah, jadi cacing itu mulai membentuk red spot. Jika pakan itu bagus, dia udah 5 jam itu udah mendekat untuk memangsa pakan itu pelan-pelan. Terus yang ketiga, kita jangan lupakan juga percikan air. Percikan aliran air. Karena dia sangat mempengaruhi oksigen terlarut ya. Oksigen terlarut, dan cacing itu akan terangsang jika di kolam itu ada aliran air. Yang saya kemarin ukur itu sama senior kami, itu sekitar kecepatan air itu 65 sampai 71 cm per 1 menit. Oh gitu ya. Oke. Baik Sobat Balai, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Mas Budi ya. Ini ada kiriman pantun ini dari Sobat Balai juga ini, yang sangat responsif ya dengan adanya podcast Balai BPAT ini. Ya, saya bacakan ya buat Sobat Balai ya. Beli obat di toko farmasi, jangan lupa membeli gulai. Ya, kalau sobat butuh informasi, nonton aja podcast Balai. Oke, demikian Sobat Balai sekalian di seluruh tanah air. Sebentar kita akan tayangkan mas daripada perikanan budidaya ya, yang diciptakan oleh pegawai kita juga ya, pegawai BPAT Ibu Dery Deryanti, yang akan dinyanyikan dengan sangat merdunya oleh pegawai BPAT Sukabumi. Demikian, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi pada episode mendatang. Salam ngopi bareng BPAT.